Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisis kasus kegagalan Motorola dalam berinovasi, yaitu tinjau akademis, proyek strategis, managing, inovasi, dan power and politik. Di sini susun oleh saya sendiri Ahmad Saroni dan rekan saya Naufal Jingga Herdian dengan NPM 23028 dan saya Ahmad Saroni dengan NPM 23154. Nah, di sini yaitu yang pertama sejarah sejarah kepeloporan seluler. Perintis renovasi Nirkabel didirikan pada tahun 1928 di Illinois, US sebagai produsen peralatan radio elektronik. Motorola tumbuh pesat menjadi pioner elektrokomunikasi global yang kokoh selama lebih dari setengah abad. Pada tahun 1973, Martin Cooper memperkenalkan telepon genggam pertama di dunia, melahirkan masa depan baru Nirkabel dengan kutipan legendarisnya yang menoreh sejarah inovasi komunikasi. Selanjutnya yaitu evolusi produk lini bisnis. Dari ikon desain hingga slip korporat, Motorola secara konsisten meluncurkan produk yang mi- mm, mendikte gitu estetika pasar global secara dominan dari masa ke masa. Dina TIC dan Micro TIC, pelopor telepon genggam portable komersial pertama di era 80-an. Lalu Star TIC dan RIZR, ikon desain telepon legendaris di masa 2004 berhasil terjual lebih dari 130 juta unit di pasar dunia. Lalu smartphone Android, yaitu awal Android diluncurkan terlambat dan kalah bersaing, sehingga sistem antarmuka yang kurang mulus. Pada tahun 2011, perusahaan melakukan restrukturisasi besar-besaran dengan membagi entitas menjadi Motorola Mobility atau konsumen dan Motorola Solution atau pemerintah dan perusahaan. Selanjutnya yaitu kemerosotan kemerosotan kinerja bisnis, yaitu ada lima kurtula kerugian finansial beruntun, yaitu kerugian masif yang diderita divisi handset seluruh Motorola Mobility sebelum akhirnya dipaksa melakukan restrukturisasi. Lalu nilai akuisisi Google yaitu senilai 12 12.000 USD. Google mengakuisisi Motorola terutama demi mengamankan ribuan portofolio yang paten untuk melisensi dan mempertahankan ekosistem Android. Lalu pasca kejatuhan pasar global, meskipun menguasai industri selama puluhan tahun, kondisi bisnis Motorola mulai tergerus secara masif sejak akhir 90-an. Pada tahun 1998, posisi Motorola sebagai manufaktur ponsel terbesar dunia digulingkan secara resmi oleh Nokia, yaitu mengawali fase kemerosotan pasar yang sulit dihentikan. Memasuki era smartphone, kelemahan mendasarkan dalam adaptasi perangkat lunak yang mengakibatkan pendarahan margin finansial parah yang memaksa divestasi korporasi berulang. Yang selanjutnya fase pergeseran kompetisi industri. Yaitu yang pertama di era ponsel fitur yaitu 1996 sampai 2006, eh, kompetisi kompetisi ini sangat bertumbuh pada keunikan desain hardware, material dan kekuatan dengan operator telekomunikasi lokal selaku distributor utama
produk. Yang kedua yaitu titik disrupsi pasar 2007. Peluncuran revolusioner iPhone layar sentuh, ka- kapal kapasitif, dan pengenalan platform terbuka Android menggeser nilai utama ponsel dari kecantikan fisik dan keunggulan fungsional software. Dan yang ketiga yaitu era ekosistem digital, itu 2008 sampai sekarang. Kombinasi era App Store dan Google Play Store mendominasi pasar. Keberhasilan kompetisi diatur oleh kecepatan siklus update sistem operasi secara nirkabel. Yang selanjutnya yaitu disrupsi dan keusangan hardware. Transformasi radikal paradigma muncul iPhone pada tahun 2007 secara seketika meluncur relevansi keunggulan manufaktur hardware presisi memiliki Motorola. Fokus industri berpindah dari kemegahan material fisik luar menjadi kekuatan sistem operasional, ekosistem pengembangan aplikasi, pihak ketiga, dan kenyamanan layar sentuh maksudnya, yang tidak dikuasai oleh Motorola. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Di sini kita lanjut ke slide 7, yang di mana ada tinjauan strategi entrepreneurship. Nah, sekarang kita masuk ke analisis yang lebih konseptual, yang di mana mulai dari perspektif strategi entrepreneurship ini sendiri, ada 4 poin utama yang kami temukan. Yang pertama ini, eh, minimnya orientasi kewirausahaan, yang dimana Motorola ini terjebak pada kesuksesan finansial masa lalu, terutama RAZR, karena masih terlalu nyaman dengan kesuksesan itu. Manajemen jadi penutup mata terhadap potensi pertumbuhan eksponensial yang sedang terjadi di pasar smartphone baru. Nah, lalu yang kedua itu strategi yang tidak terintegrasi. Nah, dalam konsep ini, strategi entrepreneurship ada dua hal yang harus berjalan seimbang. Yang pertama itu ada opportunity seeking, yaitu mencari peluang pasar, dan advance seeking, yaitu membangun keunggulan kompetitif. Nah, jadi si Motorola itu mempunyai dua hal. Yang pertama ini berjalan sendiri-sendiri, nggak diselaraskan, khususnya dalam pembangunan software internal yang kokoh. Nah, lalu yang ketiga ini adanya lemahnya pengetahuan pasar. Nah, jadi pasar sistem operasi yang mereka rancang itu kaku dan kurang ramah pengguna, sehingga gagal menangkap tren penggeseran preferensi konsumen global yang mulai condong ke antarmuka sentuh. Nah, lalu yang keempat ini ada keterlambatan transisi jaringan. Nah, jadi manajemen terlambat mengadopsi dan mengintegrasikan kapabilitas jaringan data 3G berkecepatan tinggi, yang akhirnya bikin mereka lelah bersaing di era digital. Nah, lalu selanjutnya ada di slide 8, yaitu sebab kegagalan manajemen inovasi. Nah, eh, paradigma berorientasi hardware. Hampir seluruh proses riset dan pengembangan R&D internal dialokasikan untuk menciptakan inovasi bentuk fisik, material mewah, dan estetika eksternal perangkat. Lalu budaya korporat memandang software sekedar pelengkap minor dari produk fisik telepon genggam, bukan sebagai jantung dari nilai fungsionalitas keseluruhan. Nah, lalu ada pengabaian integrasi layanan. Motorola gagal menyadari lahirnya tren konsumsi konten digital modern. Mereka membiarkan perangkat mereka terisolasi tanpa ekosistem cloud tersebut. Ketidakmampuan membangun platform pengembang aplikasi mandiri mengakibatkan kegagalan mutlak dan merespon ekosistem iOS atau Android. Nah, lalu selanjutnya ada slide 9. Slide 9 itu adalah kemerosotan pangsa pasar global. Nah, bisa dilihat dari slide 9 ini, data ini mungkin yang paling menggambarkan betapa cepatnya kejatuhan Motorola dilihat dari grafiknya ini. Nah, di tahun 2006 ini, di masa kejayaan RACR, pangsa pasar Motorola itu ada di angka 21%. Ini posisi yang sangat kuat di industri ponsel global. Tapi coba lihat tahun 2009 di grafiknya ini. Cuman 3 tahun setelahnya,
pangsa pasar mereka sudah jatuh sangat drastis pasca kegagalan beradaptasi yang sudah kita bahas. Dan di tahun 2012, angkanya nyaris tidak terlihat lagi di grafik tersebut. Jadi inti dari slide ini, Motorola kehilangan pangsa pasar global secara drastis dalam waktu yang sangat singkat. Nah, lalu kita lanjut ke slide 10. Di slide 10 ini ada rekomendasi perspektif power and politik. Yang pertama itu ada koalisi lintas divisi. Membentuk koalisi politik internal baru yang menyentuhkan kepada divisi R&D, pemasaran eksekutif, puncak untuk memuaskan ulang visi digital masa depan. Nah, lalu yang kedua ini ada otoritas unit inovasi. Melakukan redistribusi kekuasaan dengan memberikan porsi anggaran, hak suara, dan pengaruh strategi yang setara kepada unit pengaman software. Nah, yang ketiga ada manajemen resintesi. Mengatasi resintesi politik faksi pendukung model bisnis lama melalui program returning masif, komunikasi transparan, dan regulasi yang adaptif. Selanjutnya di slide 11 ini ada rekonstruksi dan dinamika politik. Kalau kita bicara soal hambatan biokrasinya, secara lebih spesifik sejarahnya itu memang ada konflik politik internal yang cukup mengakar. Divisi headset dan divisi teknologi jaringan itu berjalan sendiri-sendiri tanpa selaras atau tidak searah. Yang terintegrasi, istilahnya akademisnya itu disebut silo-based organization atau organisasi yang bekerja dalam silo masing-masing. Nah, dari pola kerja seperti ini, menurut saya pribadi, kami harus dipangsa secara radikal kalau perusahaan mau benar-benar berubah. Nah, caranya bagaimana? Pertama, mewujudkan struktur kekuasaan korporat yang lebih datar atau flat supaya proses pengambilan keputusan terkait inovasi itu bisa lebih cepat, nggak berlapis-lapis lagi. Nah, kedua, memperdayakan divisi riset agar bisa lebih bebas dari dominasi budaya produksi jangka pendek yang selama ini mengakar di Motorola. Nah, lalu selanjutnya ada slide 12, yaitu kesimpulan akhir pembelajaran. Nah, sebagai penutup kami ingin mengutip ucapan dari Breakbone CEO Motorola. Kasus kejatuhan Motorola menjadi bukti nyata bahwa kejayaan rekayasa fisik hardware akan runtuh jika gagal diintegrasikan secara strategis dengan kepemimpinan software, ekosistem digital, serta manajemen perubahan politik internal yang lincah dan berorientasi masa depan. Lalu selanjutnya ada slide 13, yaitu daftar pustaka dan referensi utama. Nah, kita itu mengambil dari sumber yang ada, sumber referensi. Bisa dilihat oleh teman-teman di slide 13 ini. Nah, kita lanjut saja ke penutup mungkin ditutup oleh rekan saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.